Wah, Desa Gantung. pas banget Desa Gantung itu memang. Iya. Dekat Jangan-jangan kamu banget. yang itu ya, dekat banget ya. Iya, Itu SD-nya kan ada tuh di sana. iya replika SD-nya masih ada sampai SD, sekarang. SD-nya ada, terus jangan-jangan kamu tokohnya ya satu ya, tapi nggak Belum cerita Pak, nggak saya sebut masih kecil baby. waktu itu. Baru lahir Pak. Baru lahir. Oke deh. Oke, monggo monggo. Coba kita lanjut ke gagasan, Pak. Apa, tawaran solusi gagasan aja. Kan kita udah bahas ini ya. Nah, Munjuran, oke. Lanjut, 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 lanjut. Nisrina. Rapatnya direkam ya, luar biasa. Iya Pak, biar nggak Oke. lupa. Siap, siap, siap. Jadi khawatir saya nih kalau pakai. Nah, ini kan masuk masuk sebentar. Ilustrasi konsep kota spons. Ya, jadi ini memang kalau bisa, tapi ini dari Syed Al ya, dari Syed Al ya. Iya, Oke, ini kita nulis oke. jurnal. Good, 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 good. Nah, yang pertama itu coba ke atas lagi, ke atas lagi sedikit. Oke, terus ke atas sedikit, terus ke atas sedikit. Stop, 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 stop. Konsep gedung Green Camelsham GCH. Oke ya, berbasis gedung sama bertahap konsep ini terus bawah, 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 bawah. Ini bagus nih, aku suka. Oke, aku bagus. Terus, 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 terus. Nah, ini sebenarnya gini ya teman-teman ya. Jadi, eh, jadi nanti kan harus menghubungkan ya, mengkaitkan antara sebenarnya pentingnya apa sih ada museum lingkungan hidup, museum air, dan museum edukasi perkotaan berkelanjutan gitu ya. Itu nilai pentingnya apa? Ini yang harus kalian tonjolkan gitu ya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba berdiri nih ada museum lingkungan hidup kan ada tiga nih ruang edukasi publik. Ada museum lingkungan hidup, museum air, dan museum edukasi perhutanan berkelanjutan. Nah, ini letaknya di mana nanti ini museum-museum ini? Ada nggak dibahas nggak di bawahnya? Ada Pak. Jadi ada gedung sendiri buat museum-museum tersebut. Coba seperti apa? Jadi kan kita tuh konsepnya milih 4 gedung gitu Pak. Mm-mm, Empat mm-mm, gedung berbeda. Nah, tiap gedung tuh fungsinya beda-beda. Ada yang satu gedung buat teknisi, satu gedung buat museum, satu gedung buat riset, dan satu gedungnya buat eh, tanaman hidroponik gitu, Pak. Jadi tiap gedung tuh mm. beda-beda fungsi. Oh gitu, oke deh. Nah ini kan gedung museumnya tiga nih. Mengusung konsep museum lingkungan hidup, museum baru, museum edukasi perkotaan. Nah ini semua ini dalam satu satu gedung. Iya, Pak. Satu gedung dan itu tuh beda-beda lantai aja gitu. Gitu. Nah, karena gini, karena kalau begitu melihat konsep museum ini kan ada tiga nih, orang akan berpikir nih ada tiga tiga museum, gitu ya. Jadi jangan kalau menurut saya, jadi museumnya ini dibagi ke dalam tiga gitu. Jadi jangan museum hidup, museum air, museum edukasi ya. Misalkan dibuat saja lantai satu itu ada untuk lingkungan hidup, lantai dua itu untuk air dan manfaatannya, yang lantai tiga museum edukasi kayak gitu ya. Jadi tidak usah menggunakan kata-kata museum berulang kali gitu. Karena begitu kamu menggunakan kata-kata museum berulang kali, itu orang akan berkonotasi bahwa kalian itu akan membuat tiga buah museum, gitu ya. Nah, jadi ini, nah di sini
di sini di museum ini juga kan harus menampilkan bagaimana sebenarnya aspek teknologi, aspek futuristik yang ingin kalian tampilkan di sini di gedung museum ini. Ya, misalkan nanti ada hologram gitu ya. Misalkan lagi ada apa namanya? Ada 5D gitu ya. Jadi juga 4D lagi 5D gitu ya, 5D diorama. Jadi begitu masuk itu air itu bisa orang tuh bisa touching air kemudian dan seterusnya gitu ya. Nanti kalian coba lihat di beberapa museum yang udah canggih-canggih, kalian tempatkan di situ caranya gitu ya. Jadi jangan hanya menggunakan kalimat-kalimat ada gedung merupakan sebagai museum gitu ya, tapi kalian masukkan museum ini kami rancang dengan bla 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 gitu ya. Jadi di sini kalian bisa tampilkan bahwa museum yang kalian gunakan, yang kalian akan rancang itu adalah museum yang futuristik gitu ya, museum futuristik yang nanti kemudian akan dapat tadi sifatnya itu tidak hanya satu arah, bisa dua arah gitu ya. Kemudian di sana ada main game-gamenya gitu kan. Kemudian pokoknya nanti macam-macam. Ya, itu museumnya gitu. Nah, nanti di museum ini juga gini, teman-teman ya. Kalau bisa nanti di gedung museum ini juga nanti akan attach dengan gedung yang penanaman tanaman hidroponik ini gitu ya. Tapi di sini kemarin aku lupa. Kemarin kita masuknya hidroponik sepanjang sungai atau gimana ya? Saya lupa tuh. Rasanya iya ya. Rasanya di sepanjang sungai itu kita bangun beberapa tempat buat hidroponik ya. Saya agak lupa tuh. Tapi nanti nggak apa. Kalau nanti mau misalkan mau dibangun gedung tanam hidroponik gitu ya. Nanti kalian attach si gedung museum ini gedung tanam hidroponik. Jadi nanti begitu masuk ke rantai 3 misalkan yang pentingnya teknologi mau berkelanjutan gitu ya, teknologi di situ. Nah, nanti kan attach. Jadi contohnya ada pemanfaatan hidroponik sini, set gitu. Nah, nanti di bangunan yang apa? Bangunan yang gedung hidroponik itu ya. Ini kalian masukkan teknologi-teknologi tercanggih yang ada di hidroponik sekarang. Tidak hanya hidroponik biasa ya, yang menggunakan apa sih? Pipa dan seterusnya gitu ya. Nah, kan masukkan di situ bagaimana ide-ide kalian tentang hidroponik masa depan gitu ya. Sangat keren banget. Ya, oke. Nah, nanti di sini ada gedung pusat riset juga gitu ya. Ada gedung pusat riset. Nah, pusat riset apa yang ingin kalian uh, unggulkan di situ gitu ya. Ini kan ada di sini ada gedung teknisi, ada gedung pusat riset gini ya. Nah, ini seperti apa di situ? Gitu ya. Apakah nanti ada meja melingkar di tengah gitu ya, kemudian nanti bisa kelihatan bagaimana apa namanya, bagaimana kondisi kondisi hidrologi suatu di kawasan sekitar, kondisi hidrologi kawasan yang lain. Ini kan bicara tentang hidrologi kan ya. Ya, jadi nanti di situ kalian bikin banyak stasiun-stasiun touch semua touch dengan indikator yang masuk ke gedung pusat riset ini, gitu. Nah, ya nanti kalian masukkan situ. Jadi jangan-jangan fokus penelitian, identifikasi kebenaran populasi dan seterusnya gitu ya. Jadi kalian masukkan. Jadi semua indikator-indikator, semua apa sensor-sensor yang telah kalian tempatkan di beberapa titik itu gitu ya, nanti attach dengan si gedung pusat riset ini gitu ya. Jadi memang paling paling enak sih kita ketemu langsung ya, jadi saya bisa menggambarkan langsung ya. Kira-kira nanti kalian ini eh, ke submit ke Belmawanya kapan ya? Izin menjawab Bapak, nanti untuk submit simbol mawa itu sekitar tanggal 7 sampai 9 April, Pak. 7 sampai 9 April. Oke, sip. Kalau gitu nanti mungkin kita sempatkan ya ketemuan sebelum nanti kalian ini perbaikan dari Backcamp Center kapan? Di Mawa.
Perbaikannya itu nanti di tanggal 30 sampai 6 sih, Pak. Jadi nanti 30 sampai kami 6. di kampus Dramaga itu offline, dimulainya itu dari jam 5 sore kalau dari Senin sampai Jumat. Lalu untuk yang hari Sabtunya itu dimulai dari jam 9 pagi, Pak. Oh, siap-siap 30 sampai 6 ya. Oke, good. Jadi Ya. gini, nanti ini kalian coba tambah-tambahkan dulu ya. Ya, yang pertama ini gedung pusat risetnya. Ini kan pakai sistem GCH ya. Itu kan sistem GCH adalah gedung pusat riset. Nah, ini gedung pusat risetnya ini mau seperti apa, gitu ya. Jadi ada wadah penelitian inovatif mengenai kualitas dan keamanan air hujan perkotaan. Nah, ini gini. Jadi ada identifikasi keberadaan mikroplastik dalam air hujan. Nah, ini bagaimana caranya identifikasinya, gitu ya. Jadi nanti di sini kalian touch. Jadi semua apapun yang kalian tuliskan di sini, kalian tambahkan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan keterbaruan dan teknologi terkini yang kalian gunakan. Jadi misalkan identifikasi keberadaan mikroplastik dalam air hujan dengan menggunakan bla 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 yang telah diterapkan di bla bla bla, nggak apa gitu ya. Jadi kalian punya waktu nih untuk mencari-cari googling tentang teknologi terkini ya untuk melihat keberadaan mikroplastik dalam air hujan. Nah, itu kalian kalian masukkan ke dalam gedung pusat riset ini, gitu ya. Terus evaluasi efektivitas sistem filtrasi dan absorpsi. Ini gimana mencarinya? Apakah kemudian kalian menggunakan semua sensor yang kalian letakkan di beberapa titik di sungai gitu kan ya, sehingga kalian bisa melihat bagaimana sistem filtrasinya, absorpsinya, kalian letakkan juga di sensor di gedung-gedungnya itu, gedung-gedung spons itu gitu ya. Kemudian juga bagaimana pengembangan media absorben yang ramah lingkungan. Ini media apa nih? Kan masukkan di situ, kan attach. Ya, itu yang membuat kalian akan lebih unggul dari yang lainnya. Karena kan sudah masukkan unsur-unsur teknologi terbaru yang futuristik yang kalian pikirkan, gitu. Jadi ini kan gagasan GFT ya, gagasan futuristik tertulis. Jadi semua yang kalian tuliskan itu harus bersifat futuristik, gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kan penelitian menunjukkan bahwa air hujan berpotensi menempatkan mikroplastik. Nah, ini kalian masukkan nih, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya kelihatan bahwa ada mikroplastik itu. Ya, kemudian bagaimana memfilternya, gitu kan ya. Nah, di sini masuk di gedung pusat riset itu. Sehingga dari situ nanti ada filter-filter misalkan yang saya bayangkan adalah nanti akan ada satu pusat gitu ya, yang misalkan ada satu tools yang bisa memerangkap air hujan itu, kemudian nanti akan ada media lain, komponen lain yang nanti bisa mengabsorb kemudian memilah si mikroplastik ini kemudian menghilangkannya. Ya, nanti ini bisa dipantau secara real time oleh si gedung pusat riset, gitu ya. Cuma nanti kalian searching, kalian cari, begitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi karena yang tanggung ya, kalian masuk ke sini, sudah dimasuk ke saringan IPB, kita harapkan nanti kalian lolos di setidaknya didanai dulu, baru kemudian masuk ke PIMNAS, gitu ya. Nah, nanti untuk masuk didanai dan masuk PIMNAS itu untuk GFT itu harus menonjolkan yang sisi futuristiknya. Jadi semua apa yang kalian tuliskan, semua objek yang kalian tuliskan itu harus terlihat futuristiknya, gitu ya. Nah, termasuk di gedung teknisi, coba di bawah. Jelas nggak tadi untuk gedung pusat riset? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Siap. Kemudian kita lihat lagi di gedung teknisi, coba. Nah, lihat ya. Di gedung teknisi, masih dengar nggak suaranya? Masih ya? Pak. Masih, Pak, aman. Masih dengar ya? Oke, good.
Nah, di sini ada nah, pusat teknisi gitu ya. Nanti terus bisa define, bisa membedakan antara tadi ada gedung yang pusat riset dengan gedung teknisi. Nah, gedung teknisi ini kan gedung untuk yang teknisi apa nih? Pusat teknisi dan pengelolaan sama GCHI gitu kan. Nah, di sini karena ada gedung teknisi, ini saya usulkan ada juga di bagian gedung itu ada tempat untuk pelatihan, gitu ya, pelatihan. Jadi untuk peningkatan SDM, gitu. Ya, dan ada pelatihan SDM-nya karena ini kan teknisi ya, gedung teknisi. Gedung teknisi itu berarti bayangan dari orang-orang itu mungkin adalah disitulah tempat berkumpulnya para teknisi. Betul nggak seperti itu ya? Iya, betul, Pak. Iya kan teknisi kan ya. Jadi di situ. Nah, di situ nanti ada yang saya bayangkan itu nanti ada satu lantai, satu bagian dari gunung itu yang nanti akan menjadi pusat pelatihan teknisi, pusat pelatihan SDM, pusat pengembangan SDM. Dan nanti akan ada SDM terampil yang nanti bisa nanti dikerahkan, kemudian nanti untuk memantau dan kemudian untuk memonitor dan menganalisis semua aspek-aspek yang akhirnya ada di lapangan sehingga bisa menjadi masukan untuk proses riset. Begitu ya, seperti itu bayangan saya. Nah, di sini kalian masukkan perawatan sistemnya seperti apa, gitu ya. Nah, masukkan tuh nanti, misalnya teknis ini menggunakan teknologi terbaru dalam merawat sistem penampungan dengan menggunakan bla 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 bla. Oke, jadi sekali lagi aspek futuristik harus kalian masukkan. Ini kan mumpung libur lebaran ya. Libur lebaran nanti kan banyak-banyak googling sebelum UTS dengan UTS. Iya ya, bentar lagi UTS ya. Bentar lagi UTS. Jadi harus kan pintar-pintar menata waktu ya teman-teman ya. Jangan sampai UTS-nya terbengkalai gitu ya. Jadi kalau nanti kalian belajar, kemudian suntuk dengan belajarnya, baru nyari pustaka-pustaka atau buat teknologi terbaru gitu ya. Kan kadang-kadang belajar juga bikin suntuk tuh ya. Udah suntuk, udah capek banget belajar, baru cari pustaka terbaru ya, teknologi terbarunya. Gitu teman-teman ya, yang ini. Sama dengan gedung museum tadi. Kalian coba kalian coba googling di YouTube juga banyak, coba lari ke ini kayaknya museum bagus tuh Smithsonian Museum ya, Smithsonian Museum itu di Amerika Serikat tuh, gitu. Itu banyak, bagus banget, itu banyak sekali gitu ya. Nanti kalian buka websitenya, buka YouTube-nya, dan nanti kalian bisa dapat ide yang banyak dari situ gitu ya. Smithsonian Museum gitu ya, di sana banyak banget ada museum tentang macam-macam, banyak ya. Nanti kan bisa dapat ide dari situ ya. Nah, nanti termasuk bagaimana menggunakan konsep-konsep 3D, 4D atau 5D gitu ya, untuk bisa menjelaskan suatu fenomena atau suatu sistem gitu. Nah, di sini termasuk nih, karena nanti ada museum ini ya, nanti kalian bisa buat semacam apa ya, ini kan museum edukasi kan ya, museum edukasi. Nanti kalian bisa bisa membangun museum yang tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk remaja, untuk dewasa, gitu ya. Kan tuh. Nah, nanti di situ juga ada di pengetahuan tentang tarik garis banjir dan seterusnya. Dan nanti ada flow-nya. Dan kemudian ada nanti museum ini akan menggambarkan misalkan bagaimana terjadi proses banjir gitu ya, ada simulasinya gitu. Nanti kemasukan situ gitu ya. Tapi jangan konsentrasi ke sini karena sebenarnya kalian membangun gedung museum ini bisa jadi satu GIF tersendiri sebenarnya gitu ya. Tapi tidak apa ya. Nanti kalau masukkan situ, masukkan apa unsur keterbaruan dan kemudian teknologi apa yang bisa kalian attach di museum yang baru ini, gitu ya. Terus lainnya nanti ada gedung penanaman tanaman hidroponik. Nah, ini buat saya sarankan ini nanti attach juga dengan gedung museumnya si tanaman hidroponik ini,
gitu. Jadi nanti akan ada semacam bridge, jembatan gitu ya, yang menghubungkan antara gedung museum dengan gedung penanaman tanaman hidroponik. Nah, gedung penanaman hidroponik ini bisa menjadi bagian dari gedung museum itu, gitu ya. Nah, nanti bisa saja di rancangannya itu nanti kalian bisa juga nanti si gedung apa namanya? Nanti si gedung spons ini kan intinya di bagian bawah ya, sehingga dia bisa menyerap apa bisa menjadi spons kan di bagian bawah ya kalau nggak salah ya ada semacam per dan seterusnya gitu ya. Nah itu nanti di bagian gedung riset dan gedung spons itu nanti bisa jadi nanti ada satu apa namanya ya semacam mungkin tunnel gitu ya tunnel yang bisa membawa si pengunjung gitu ya untuk melihat bagaimana sih sebenarnya si spons ini bekerja. Sangat menarik tuh ya. Sehingga dengan begitu nanti akan akan menaikkan interest orang-orang pengunjung gitu ya untuk menerapkan sistem spons ini untuk untuk rumah-rumah mereka gitu ya. Jadi nanti ada tuh. Jadi ada beberapa gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa di bawahnya itu dimasukkan tadi gedung museum itu atau di gedung museum aja ya, gedung museum itu nanti ada tunnel yang ke bawah tanah gitu ya. Sehingga pengunjung nanti dapat mengamati bagaimana sih cara kerja sih realnya dari gedung spons ini gitu ya. Realnya bagaimana spons di gedung ini bekerja gitu ya. Itu sangat sangat seru tuh ya. Jadi atasnya begitu ya. Kalau mau jangan di gedung pusat riset tapi di gedung apa di gedung apa namanya museum tadi ya di museum ya. Nah nanti masukan gedung pusat risetnya ini adalah nanti di setiap bangunan-bangunan ada sponsnya itu di bagian bawahnya nanti kalian attach kalian tambahkan ada sensor-sensor ya, sehingga ini selalu real time yang nanti akan diolah gedung pusat riset. Sehingga nanti gedung pusat riset ini akan bisa melihat bagaimana kondisi semua itu, sehingga nanti attach juga dengan gedung teknisi. Sehingga teknisi nanti bisa bekerja jika terjadi suatu hal yang memerlukan maintenance tertentu dari setiap gedung yang ada. Itu teman-teman ya. Ada lagi yang bawahnya? Apalagi? Udah kan ya gitu ya. Ya, nanti itulah makanya kenapa kemudian yang gambaran yang kita sudah bahas itu yang mengenai adanya aliran air, sungai ya, sungai, kemudian jembatan harusnya itu sangat bagus tuh. Ya, karena di situ juga nanti sudah bisa menjadi satu area untuk ekowisata sebenarnya. Gitu ya. Itu sangat menarik nih. Makanya saya seru nih kalau dengan menggunakan ini. Gitu teman-teman ya. Jadi nanti akan masuk ke RDN terus coba lihat bawahnya. Tapi Bapak, saya mau nanya. Kok kecil suaranya ya? Pak, Ntar dulu. Saya bentar. masih kecil nggak Pak suaranya? Sebentar. Bentar saya gedein dulu suaranya. Ya oke. Kenapa Neslina? Ini Pak, sebenarnya di Ya. kita ini, kita tuh sudah sedang proses mendesain ya Pak, 3D. Mhm. Nah, di desainnya itu sebenarnya ada tambahan yang kurang dari kita untuk memasukkan ke proposal, yaitu taman Pak. Taman, iya taman. Nah, tamannya itu isinya itu ada taman dan danau gitu loh Pak, untuk menampung air-air juga di atas gitu Pak. Jadi desain yang kita buat ini sekarang udah nggak ada yang sungai-sungai Pak. Jadi kita makainya itu danau, yang nanti danaunya itu akan airnya itu akan dialirkan ke setiap penampungan gedung gitu Pak. Nah, itu menurut Bapak sendiri, kalau misalkan taman kayak gitu, gimana Pak? Ya gimana? Ada nggak contohnya? Coba saya. Kalau udah ada ya, aku pengen lihat juga tuh contoh apa namanya draftnya gitu, draft desainnya seperti apa? Ada nggak ya teman-teman? Udah Paling jadi ini belum Pak, draft? gambar.
gambar yang masih gambar belum 3D-nya sih Pak, cuman masih Nggak apa-apa, sketsa nggak gitu apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya karena danau itu kan menjadi catchment area ya. Ya, ini maksudnya. Nah, gambar yang konsep RTH ini, oke. Nah, ini kan gini, ya. Sebenarnya konsep danau ini kan catchment area gitu ya. Jadi karena dia menjadi catchment area di bagian ujungnya danau, danau ini tentu saja akan tidak berdiri sendiri, gitu ya. Dia akan menjadi satu konsep. Kalian pernah belajar DAS ya kan ya, daerah aliran sungai. Nah, nanti di DAS itu gitu ya. Nanti kenapa kemudian nanti bagus nih sini? Karena nanti kan akan ini ada nih banyak air hujan, pasang permukaan gitu ya. Kemudian tadi bagaimana kemudian apa namanya ya si ada penyerapan air dan seterusnya gitu ya. Nah, ini akan sangat bagus jika nanti ada model ada sungainya gitu. Tetap ada sungai karena danau itu kan dari mana munculnya airnya gitu kan. Nah, nanti ada yang sungainya itu gitu ya. Kemudian ada dan seterusnya gitu. Nah, ini sangat sangat menarik. Jadi sebenarnya kemarin saya agak bingung dengan konsep ini gitu ya. Kenapa yang ditampilkan tuh gambar-gambar ini? Karena lebih bagus sebenarnya gambar yang kalian buat pertama tuh lebih bagus, lebih kelihatan gitu ya, lebih kelihatan sebenarnya ya daripada gambar ini menurut saya gitu ya. Nah, nanti itu memang ada danau baik catchment area terakhir gitu ya. Tapi dari danau itu ada juga nanti konsep-konsep sungai, sungai yang kemudian artinya nanti akan menginduk ke si danau, berkumpul ke danau gitu dari sini gitu ya. Dan juga yang saya harapkan lagi itu adalah nantinya bisa saja nanti dari setiap spons itu dari setiap perumahan itu nanti akan ada juga semacam pipa gitu ya untuk memberikan air itu kan ke danau ini. Tapi itu ada filteringnya, bla 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 bla. Sehingga nanti akan si siapa namanya akan ada pembeda antara gray water gitu ya dengan rainwater. Gray water itu air yang berasal dari limbah rumah tangga dan misalnya septic tank dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau rainwater itu yang dari rain, dari hujan. Jadi nanti akan terpisah tuh, terpisah. Ya, nah nanti kan akan masuk ke dalam konsep bagaimana nanti membuat hidrologi yang bagus di dalam kawasan perkotaan. Itu keren banget, gitu ya. Jadi nanti rainwater ini ya nanti akan masuk langsung. Nah, itu udah ada lapisan mikroplastiknya di rainwater ini, gitu ya. Kan dalam rainwater itu gini, kalau kalian lihat ada satu perumahan gitu ya, yang kemudian dia air hujannya itu jatuh ke selokan gitu ya. Tapi selokan itu hanya menampung air hujan aja gitu ya. Dan nanti ada lagi jadi selokan yang lain yang menampung air dari kamar mandi, dari toilet gitu ya, dari tempat cuci piring dan seterusnya. Nah, ini ada filter lagi di situ. Bla 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 gitu ya. Nah, nanti di dalam setiap komponen ini, di tiap sistem ini nanti kalian masukkan di situ ada apa namanya sensor-sensor yang akan nanti dapat mengkaji baku mutu air baik dari rainwater maupun dari yang grey water ini. Nah, itu nanti akan dikelola datanya oleh pusat riset ini gitu ya. Pusat ini mengelola datanya, kemudian langsung datanya itu akan tersampaikan ke gedung teknisi, ke teknisi, kemudian teknisi siap-siap dan kemudian dia akan muncul memperbaiki kualitas air di sini gitu ya. Nah, ini kalian masukkan bagaimana teknologi canggih yang kalian bisa ambil dari negara mana, dari daerah mana, perusahaan mana gitu ya. Karena saya kira sudah banyak perusahaan yang nanti memang mengelola kualitas air ini. Gitu. Jadi tujuan kalian itu sebenarnya tadi selain yang spons itu kita menyerap juga apa namanya supaya air hujan itu tetap stay gitu kan,
tapi juga memperbaiki kualitas dari si grey waternya ini. Gitu. Ini keren banget ya. Gimana, kebayang nggak teman-teman? Bayang Pak. Tapi saya izin mau ngasih lihat sketsanya Pak. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Ini Pak masih sketsa kasar sih Pak. Baru gambar doang. Belum bikin 3D-nya. Jadi kayak gini Pak, nanti kita tuh mau bikin desainnya tuh seperti ini Pak. Terlihat tidak ya Pak? Lihat, tapi kok kecil, apa? Oh, sebentar, rasanya kegedean nih. Jadi itu nanti ada 4 gedung yang bakal, kan karena ini kawasannya di Jakarta ya Pak, jadi Nah, padat ya Pak. siap-siap. Jadi ini yang di Mm-mm. tengah ini danau kan ya? Iya Pak. Nah, danau Nanti ini kan, alirannya itu dari sungai gitu mungkin Pak. ya betul, harus ada sungai di situ karena ini sebagai catchment area. Jadi bagus nih. Danau di tengahnya akan sangat bagus gitu ya. Apalagi nanti kalau kan sudah menggunakan si air sungai ini masuk ke situ, kemudian akan masukkan lagi gambaran mengenai sistem pengolahan air bawah tanah untuk masuk ke danau ini, gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi nanti akan ada beberapa desain sistem yang kalian akan buat, gitu ya. Yang buat adalah bagaimana cara apa namanya, memonitor kualitas air sungai sehingga nanti di danau ini sangat bagusnya danaunya. Jadi danau ini kualitas airnya bagus banget, gitu ya. Kalau bisa juga nanti di kualitas air danau ini kemudian nanti akan ada langsung filtering sehingga nanti akan bisa menjadi air minum, air siap minum, air baku siap minum, gitu ya yang di sini, gitu. Jadi nanti si danau ini, gitu ya, danau ini akan menjadi satu bagian dari pariwisata dari semuanya ini, ya. Di situ ada nah, nanti di samping-sampingnya ini bisa attach gedung macam-macam ini ya, small and bla 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 gitu ya. Jadi eh, jadi konsep yang pertama itu udah, yang pertama bisa kalian gabungkan dengan konsep yang kedua ini, itu jadi menjadi konsep yang superior, gitu ya. Gitu, yang paling Tapi kan bagus tuh ada beberapa rumah-rumah ya, satu dua tiga gitu kan, yang bentuknya macam-macam gitu ya. Saya udah suka tuh dengan yang gambar pertama kalian itu ya. Kemudian nanti rumah-rumah itu kemudian masuk ke sana dan jadi seperti ini, keren ya. Dan tapi juga nanti mau jangan, gimana gimana. iya mau nanya lagi Bapak, maaf ya, memotong. Mm-mm. Itu berarti nanti ini, tapi di setiap gedungnya nanti tuh apa kita akan menggambarkan desain seperti ini aja Pak? Tapi haruskah kita kayak buat di setiap yang tadi rincian gedung ini tuh nanti dibuat gambar lagi gitu nggak Pak? Apa cuman semacam ilustrasi aja Pak? Kalau yang di setiap Mm-mm. gedung itu? Iya, jadi kan yang pertama gini, ilustrasi tadi ya, kan yang pertama tuh bagus yang ada ilustrasi bagaimana sistem spons itu kan di bawah gedung itu ya, kemarin pernah saya lihat tuh ya. Nah itu bagus tuh ilustrasi pertama ya. Nah kalau ilustrasi kedua nanti adalah bagaimana nanti si konsep ini bekerja. Jadi harus ada gini, jadi harus ada apa, gambaran yang menjelaskan atau mengilustrasikan bagaimana sistem ini bekerja. Jadi apa sih inputnya, bagaimana prosesnya, dan kemana outputnya, gitu ya. Nah nanti inputnya misalkan tadi, kalian bikin air hujan gitu kan. Nah nanti proses seperti apa. Nah nanti kalau ada filterisasinya, nanti kan kalian tuliskan air hujan ini difilter sehingga bersumber plastik dan menggunakan teknologi bla 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 bla, gitu ya. Sehingga nanti di situ kalian gambarkan eh, bagaimana sih model yang bekerja di situ, gitu ya. Nah nanti kemudian juga sama, nanti kan gambarkan nanti tadi misalkan dibuat gambaran mengenai gedung yang museum tadi, bagaimana dia kemudian attach dengan hidroponik, nanti kalian gambarkan di situ, gitu ya. Tes dengan prosesnya bagaimana. Jadi yang saya bayangkan adalah nanti kalian bikin bikin 3D-nya gitu ya, kemudian nanti akan
lanjut ke sana. Ya, jadi gini, paling enak sih memang kita ketemu langsung bisa saya gambarkan ya. Tapi sementara coba kalian coba kumpulkan dulu ya semua teknologi terbaru yang ada ya, yang kemudian sempat kalian pikirkan ya. Kemudian masukkan dalam proposal. Nanti kan ketemuan tuh di mana rencananya? Di PPKU atau di Gedung Satari ya nanti? Belum tahu ya. Iya, Pak, belum tahu. Mungkin nanti kita obrolkan lagi saja ya, Pak, saat Sementara tentang. kalian gini, karena ini konsepnya bagus nih. Kalau konsep kedua ini kalian gabungkan dengan konsep yang pertama yang sudah kita bahas di ruangan saya itu ya waktu itu ya. Nanti akan sangat bagus digabungkan ke situ. Ya, yang konsep pertama belum ada ini ya danaunya ya. Nanti gabungkan sehingga ada danau di sini gitu ya. Gabungkan gitu, masukkan bla 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 itu sangat bagus sekali untuk menjadi satu kompleks, satu area terintegrasi gitu ya. Dan nanti bisa saja nanti aliran airnya di sungai itu menjadi satu source of energy kan bisa juga tuh ya yang kalian bisa gunakan untuk menggerakkan seluruh sistem yang ada itu ceritanya. Mhm. Bagus bagus. Mau Teman-teman nanya tuh lagi, banyak Pak. yang pakai ini nih, pakai Gemini nih bikin kayak gini. Tapi itu nggak apa-apa, Pak, kalau pakai Gemini gitu. Sementara nggak apa-apa, untuk sementara aja. Tapi nanti kalau sudah jadi kan nanti akan jangan Gemini itu hanya untuk perantara saja ya. Tapi nanti begitu jadi kan nanti akan ada tim ya. Ada tim yang kemudian nanti akan mengajari kalian bagaimana dan juga nanti di Mawa itu dia akan memiliki tim yang mengkonsep mengaktualisasikan gagasan kalian. Dan karena ada timnya tenang aja ya. Jadi nanti akan ada timnya yang nanti tapi harus benar-benar gagasan kalian harus tersampaikan gitu ya. Dulu ada tuh satu pengalaman PKM yang kemarin itu timnya itu tidak bisa menerangkan gagasannya ya sehingga saya lupa namanya itu tim yang dari Denmo itu yang memang bertugas untuk membuatkan konsep 3D-nya konsep 3D-nya ya itu tidak keluar tuh di GFT-nya sayang sekali gitu ya. Jadi konsepnya harus kalian matang dulu gitu ya. Gak apa-apa nanti sementara bisa pakai gambar ini, bisa pakai gambar ini, bisa pakai apapun gitu ya. Untuk sementara ya nanti akan dikonsep sehingga nanti kan upload ke Belmawa itu memang yang sudah bagus rancangannya gitu ya. Seperti itu. Tapi Oke. untuk upload ke Simba maunya itu masih tetap boleh menggunakan ilustrasi dari misalkan Gemini gitu, Pak. Enggak nanti kalau udah yang upload ke Belmawa itu yang sudah final akhir. Jadi yang sudah dibantu oleh tim dari Belmawa gitu ya. Jadi seperti itu. Yang kelihatannya saya belum tahu konsep sekarang ya. Tapi sebaiknya sih memang tidak pakai Gemini ya karena nanti kan kelihatan sekali bahwa kalian bisa gunakan SketchUp dan macam-macam sebenarnya gitu ya. Tapi untuk sementara kalian bisa meminta bantuan Gemini dulu untuk membuat konsepnya gitu ya. Jadi kemudian kalian lihat, oh bagus nggak nih? Karena kemarin saya lihat beberapa itu cukup bagus yang pakai Gemini gitu ya. Karena saya mereview beberapa usulan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, beberapa yang bagus dengan Gemini gitu ya. Nah itu cukup kelihatan juga. Nah, nanti itu bisa menjadi bahan baik kalian sih untuk nanti mengimprove hasil dari Gemini untuk masuk ke misalnya SketchUp atau apapun gitu ya. Itu Eh, teman-teman ya. untuk tapi Pak untuk mengupload apa ya proposal Simba Mawa itu di yang tadi sudah disampaikan ya Pak tanggal itu 7 sampai 9 April ya. Nah, kayaknya kalau untuk tadinya tuh rencananya yang saya pikirkan itu di setiap gedung itu dibuatkan sebuah ilustrasi gitu. Tapi pengennya Hmm, tadinya tuh hmm, di Gemini gitu Pak. Itu dan hmm, nanti tapi tetap ada gambar yang aslinya dari kami yang ini yang 3D ini akan diselesaikan itu nanti Pak di 30 Maret hmm, tuh
insya Allah diselesaikan Pak 3D yang ini. Tapi untuk ilustrasi masing-masing gedung itu, saya kepikiran itu mau bikin ilustrasinya itu lewat Gemini mungkin Pak gitu. Apakah menurut Bapak itu nggak apa-apa Pak kalau misalkan kayak gitu? eh untuk gagasan awal saya kira nggak apa-apa. Ya, nanti bisa jelaskan nanti kan ada Fasil ya. Nanti kan ada Fasil. Nanti dia akan bantu juga sih Fasil itu nanti ya. Saya belum 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 mengetahui yang sekarang ini apakah nanti untuk yang Belmawa ini bisa pakai Gemini atau tidak. Nanti coba saya tanyakan ya. Coba saya tanyakan apakah pakai Gemini boleh apa tidak gitu ya. Mati ya. Enggak kan? Oke. Itu teman-teman ya. Ya Pak, oke. Berarti masih di dalam proses pertanyaan, ditanyakan ya Pak. Mereka harus bertanyakan apakah memang masih diperbolehkan sampai ke sana gitu ya. Tapi setidaknya nanti kalian udah bisa menggunakan karena si Gemini ini bagus juga sih dia untuk apa ya mengejawantahkan konsep tuh bagus juga tuh 100 gitu ya. Siap. Ini teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi kan? Kalian di sini aja yang ngobrol nih. Felicia, Dino. Ya kalian grupnya 4 orang ya? 5 Pak, 5. Satu lagi siapa ya? Christine. Oh, satu lagi. Oh, Christine, betul. Sorry. Ada yang lain ya, Christine, Felicia, Dino, Gary. Dari saya sebenarnya belum ada. Oke. Ya, nanti kalian discuss gitu dulu aja ya. Nanti bagaimana. Gitu ya. Nanti bisa sih nanti kita ketemuan nanti. Kalian tapi nanti ada UTS ya. UTS kalian kosongnya hari apa? Sedang ini Pak dicocokkan untuk Jadi jadwal UTS-nya. jadwalnya beda-beda Pak. Jadi yang Jadwalnya satu apa kosong. jadwalnya? Iya. Itu kan 30-31. Puluh 31 saya 30 itu ada pertemuan pengganti. Saya kosong tanggal 31 masih kosong. Jadi kita bisa ketemuan juga sih ya. Jadi nanti gini aja teman-teman nanti coba tadi ya coba tambahkan hal futuristik yang belum kelihatan di dalam proposal gitu ya. Kemudian setelah itu nanti coba nggak apa nanti di sini dan teman-teman nanti bisa mencoba menanyakan meminta si Gemini AI untuk mencobakannya, mencoba membuat rancangannya gitu ya. Nah nanti dari situ nanti kita akan lihat bagaimana. Sambil saya akan mencoba nanya juga ke teman-teman bagaimana apa penggunaan platform Gemini gitu ya di dalam proposal si ini proposal GFT gitu ya. Apakah diperkenankan atau nanti dibatasi atau tidak boleh sama sekali. Gitu. Tapi sementara menurut saya kan nggak apa-apa nanti Mbak Nisrina, kemudian Felicia dan teman-teman nanti bikin gitu ya kasus-kasusnya di Gemini untuk setiap gedungnya itu. Sekarang sangat bagus tuh ya. Nanti dari beberapa pengalaman GFT yang masuk PIMNAS itu, nanti jika memang ada 5 gedung, nanti kecanggihan tiap gedung itu bisa tergambarkan di dalam proposal, gitu ya, baik di dalam teks atau nanti di dalam gambar ilustrasinya, gitu. Ya. Oke. Iya Pak, baik. Nggak kerasa udah hampir sejam ya. Iya Pak. Kalau untuk proposal hanya itu Pak, hanya ya apa pemicu gagasan ada yang lain nggak Pak? Mungkin. Saya kira itu dulu ya, karena konsepnya udah bagus konsepnya, gitu ya. Jadi memang tadi yang saya masih apa
yang belum terlihat itu adalah aspek futuristik di setiap komponen, itu aja. Ya, dan juga nanti harus ada tadi keterhubungan antara setiap komponen. Ya, seperti tadi misalkan yang dari gambar apa namanya dari gedung A ke gedung B, gedung B ke gedung C, nah itu nanti ada keterhubungan di situ satu dengan itu. Tapi Pak, kalau misalkan dari gambar ini Pak, perlu ada ini nggak sih Pak, jarak-jarak gitu, ngasih tahu jarak ini antara gedung ini dengan ini berapa meter gitu? Perlu nggak sih Pak? Nggak perlu sebenarnya, nggak perlu. Nanti kalian buat satu sistem aja. Sebenarnya kalau dari sisi apa namanya, dari sisi sketsa itu nanti bisa gabungan tuh karena sketsa yang pertama itu udah cukup bagus menurut saya. Ya, nanti gabungkan dengan sketsa kedua ini, nanti dapat sketsa yang baru, gitu ya. Atau nanti gini aja, nanti gampang aja coba ke Gemini, sketsa pertama kalian masukkan, sketsa kedua kalian masukkan, dan minta Gemini mencoba membuatkan seperti apa sketsa akhirnya. Saya kira bagus tuh kayak gitu. Coba ya. Ya. Oh, oke. Iya, baik Ya. Pak. Coba tuh nanti ada ini kan mungkin kan buntu kan gimana cara menggabungkan satu dengan dua, coba aja kadang-kadang AI itu membantu di situ gitu ya, membantu kita untuk mengeluarkan ide-ide yang tadinya masih buntu di kita. Kadang saya kayak gitu juga ya. Kadang saya buntu-buntu juga. Saya suka pakai ChatGPT sih ya. Kadang kalau saya buntu, konsep A, konsep B, konsep C, gabungkannya gimana saja masukkan tiga-tiganya filenya saya set 1, 2, 3. Coba cari, coba buatkan hubungan antara A, B, dan C. Buatan yang baru keluar tuh biasanya. Oke deh. Jadi manfaatkan AI sebijak mungkin ya. Jadi kalau seperti itu kan membantu tuh. Siap. Siap Pak. Oke, ini saya lihat yang satu ini udah mau habis baterai. Jadi aman ya Pak. Udah ada lagi ya Pak. Aman, insya Allah aman. Perlu Ya, saya ini nggak paparkan lagi Pak ini. Wah, proposalnya. Mungkin Bapak ingin mereview lagi, membaca lagi. udah cukup lah saya kira untuk buahnya udah bagus saya kira bagusnya ada apa kemarin buahnya kan ini pihak-pihak yang terlibat kan dan seterusnya ya itu nanti bisa kita improve gitu ya tapi yang pertama yang perlu dan memang nanti akan mengambil porsi tertinggi itu adalah gagasan ya gagasan yang harus kalian implementasi dengan baik itu ceritanya ya sebentar ini Baik Pak. Betul itu siapnya. oke. Mungkin udah sih Pak. Dari kita juga sudah pertanyaannya. Mungkin kalau nanti akan ditanyakan, kita bakal ketemu aja ya Pak ya. Untuk Boleh, boleh, boleh. Selamat Lebaran dulu buat teman-teman ya. Dan nanti saya pengen lihat nih, nanti pengen lihat sebenarnya gabungan antara sketsa satu dan sketsa dua tuh nanti seperti apa jadinya. ya Pak, nanti kita apa nanti setelah mungkin selesai sketsa itu langsung dikirim ke Bapak gitu lewat grup. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Ya. Mungkin itu sih Pak dari kita. Oke, siap, siap. Ya Pak, dari ya Oke, dari kami juga mengucapkan selamat Lebaran Pak sama minta maaf ya Pak kalau misalkan ada salah ya. ngomong dari kita. Sama-sama, sama-sama, Ya, Pak. sama-sama. Sebentar ini saya mau biar kelihatan biar kita bisa foto bersama. Gimana caranya ya? Sebentar. Mungkin dari kita ini dulu kali ya Pak, dokumentasi Pak untuk Iya, mengabadikan betul, momen. betul. Iya, Sebentar, saya lagi cari tempat untuk menyalakan video saya nih. Ini ya, sebentar. Ya kan hilang. Nah, di sini. Sebentar kalau di HP, nyalain videonya. Sebentar. Sebentar. Gimana cara nyalain HP? Saya belum kelihatan ya ininya videonya ya.
Belum, Pak. Belum, Bapak. Bentar, gimana caranya nih? Oh, ke sini. Nah, udah kelihatan. Oke, siap-siap. Oke, Hitungan ketiga. Bergaya, guys. Satu, dua, dah. Gaya lain. lain apa? Gaya lain. Kemarin apa ya gaya kelompok? Tapi Gaya susah Pak, gaya kelompoknya apa? kelompoknya Bapak bisa nggak? Gimana tuh? Lupa Kemarin gimana gini, caranya? Yang agak gini ya. bulat sedikit. Ini telunjuk sama nekukin gitu Pak. Agak susah Oh, sih tapi Pak. Karena kan nama kelompok kami itu Regen. Jadi ini R, ini gitu Pak. Jadi gitu. nggak bisa ya. Gini, gini. Susah ya? Iya Pak, lumayan. Gak apa Pak, pakai gaya yang lain aja. Gaya Oke apa deh, guys? nggak apa-apa. Kira-kira guys. Gini Pak, gini. Izin Pak, izin. Ya, Ini, ya, ya. Satu, dua, tiga. Dah. oke, siap, siap. Oke deh, ya makasih ya. Selamat Iya Pak. lebaran besok. Sebenarnya besok tuh. Makasih, Pak. Kayaknya besok deh Minal kayaknya. aidin wal faizin, Pak. Oke, sama-sama. Selamat lebaran ya. Sekali lu mau ngajak buka puasa bersama, nggak terwujud ya. Oke deh, Oke Pak. sukses ya. Iya. Terima kasih banyak ya Ya, Pak. lo Sehat-sehat ingat ya. Bapak dan keluarga. Siap, siap selalu ya. Semangat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin keluar. Sukses semua. Bye. Ada yang mau dibahas nggak, Pak? Selesai. Selesai. Sudah. Ada yang mau dibahas nggak? Hah? Ada yang mau dibahas nggak? Ah? Tahu nggak sih fun fact ya? Oh ini.